Sejarah baru tercipta di Stadion San Mamés, Kamis tanggal 22 Mei tahun 2025, dini hari WIB. Tottenham sukses meraih gelar Liga Eropa 2024/2025 setelah menundukkan Manchester United 1-0 dalam laga final yang penuh tensi dan drama. Di hadapan ribuan pasang mata, duel dua tim raksasa Inggris ini menjelma jadi pertunjukan emosional. Tottenham datang sebagai tim yang haus gelar, sementara Manchester United membawa nama besar dan rekor impresif sepanjang turnamen. Namun malam itu, justru semangat dan keteguhan Spurs yang keluar sebagai pemenang. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Brennan Johnson pada penghujung babak pertama. Gol ini jadi titik balik pertandingan, mengubah arah laga dan menghancurkan mental setan merah. Meski mencoba bangkit di babak kedua lewat pergantian pemain dan tekanan terus-menerus, skuad Ruben Amorim tak kunjung menemukan celah. Serangan demi serangan dibalas dengan disiplin pertahanan ala Postecoglou. Waktu pun jadi lawan tambahan bagi Bruno Fernandes dan kolega yang makin frustrasi. Saat peluit akhir berbunyi, Spurs meledak dalam euforia. Tak hanya soal kemenangan, tapi soal sejarah, trofi pertama mereka sejak 2008 dan yang lebih bersejarah lagi, gelar Eropa pertama sejak 1984. Mickey van de Ven melakukan penyelamatan gemilang di final Liga Eropa. Sapuan bek asal Belanda itu mengamankan kemenangan Tottenham Hotspur dan berbuah trofi. Peluang emas didapat Man United pada menit ke-69. Pada situasi kemelut di kotak penalti Tottenham, Rasmus Hojlund menanduk bola ke arah gawang kosong yang ditinggalkan kiper Guglielmo Vicario. Bola sundulan Hojlund dapat disapu keluar Mickey van de Ven tepat di garis gawang. Bek 24 tahun itu, terbang, bak the Flying Dutchman dan melakukan salto demi bisa menghalau bola menjadi gol. Sapuan yang dilakukan Van de Ven jadi puncak performa gemilangnya di final Liga Eropa. Dia bersama Christian Romero jadi benteng kukuh yang meredam lini serang Manchester United. Harry Kane sudah merasakan trofi perdananya dalam karir sepak bola. Tottenham Hotspur kemudian menyusul untuk menuntaskan puas trofi yang berlangsung 17 tahun. The Lilywhites mengakhiri puas gelar selama 17 tahun. Terakhir mereka menjadi juara setelah menang di Piala Liga Inggris 2008. Ini menjadi trofi Liga Eropa ketiga Tottenham sepanjang sejarah. Klub asal London tersebut sebelumnya jadi juara edisi 1972 dan 1984 ketika kompetisi masih bernama Piala UEFA. Ruben Amorim membuat pernyataan penting usai Manchester United kalah di final Liga Eropa 2024/2025 melawan Tottenham. Sang manajer mengaku siap mundur tanpa kompensasi dengan satu syarat yang harus terpenuhi. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, nada bicara Amorim menunjukkan adanya keraguan. "Saya tidak punya apapun untuk ditunjukkan kepada para penggemar, jadi saat ini hanya sedikit keyakinan," kata Amorim dikutip dari Mirror. Pernyataan ini secara gamblang menunjukkan bahwa hasil di final Liga Eropa telah mengikis kepercayaan dirinya, setidaknya dalam hal memberikan trofi kepada para penggemar. Namun, Amorim juga menegaskan komitmennya terhadap tim. "Saya masih sangat percaya diri dengan pekerjaan saya dan, seperti yang Anda lihat, saya tidak akan mengubah apapun dalam cara saya bekerja." Yang paling menarik perhatian adalah pernyataan Amorim mengenai masa depannya. Pria asal Portugal itu mengaku siap mundur dari posisi manajer MU. Namun, itu hanya terjadi dengan satu syarat. Gareth Bale turut memantau keberhasilan Tottenham Hotspur menjadi juara Liga Eropa 2024/2025. Dia menilai manajer Ange Postecoglou di masa depan masih bisa sukses di Spurs. Pria asal Wales itu juga menyebut Ange sudah matang. Bale tampaknya berharap Ange tetap bertahan di Spurs dan meraih sukses lainnya. Malam ini menunjukkan ada rencana B. "Saya kira sebagai manajer, Ange Postecoglou juga semakin matang, dan membawa tipe pertahanan seperti itu ke timnya. Tentu saja, ia masih bisa meraih kesuksesan besar di sini," kata Bale kepada TNT Sports. Manchester United gagal menang di final Liga Eropa 2024/2025. Setan Merah pun senasib dengan Manchester City, puasa gelar musim ini. Pada ajang lainnya, MU terhenti di babak kelima Piala FA. Sementara di Piala Liga Inggris, MU juga dihentikan oleh Tottenham Hotspur karena kalah 3-4, MU puasa gelar musim ini, sekaligus tak akan berlaga di kompetisi Eropa pada musim depan. Sama halnya dengan Man United, City juga gagal meraih trofi. Di Liga Inggris, tim asuhan Pep Guardiola kalah bersaing dengan Liverpool. City ada di posisi ketiga dengan raihan 68 poin hingga Liga Inggris menyisakan satu laga. Sementara di Piala FA, Man City dikalahkan Crystal Palace di final. Di Liga Champions, Man City disingkirkan Real Madrid di babak playoff knockout. Sedangkan di Piala Liga Inggris, Man City terhenti di babak keempat. Satu-satunya kekalahan yang dialami Manchester United di Liga Eropa harus membuat Setan Merah berujung 0 gelar pada musim ini. Secara terperinci, Man United menjalani 14 pertandingan dari babak grup sampai semifinal.
Dalam 14 pertandingan itu, MU mencatatkan 9 kemenangan dan 5 hasil imbang. Dari jumlah laga-laga road to final Liga Eropa tersebut, lini serang Man United sukses bikin 35 gol. Hal berbeda ditemui di lini belakang karena sudah 18 kali bobol dan baru 3 kali clean sheet. Dan dalam final Liga Eropa melawan Spurs, bukan cuma lini serang Man United yang gagal melanjutkan ketajaman. Lini belakangnya pun kembali bobol. Di final Liga Eropa, sejarah diukir Brennan Johnson yang bikin gol penentu. Kontras dengan ledekan yang pernah ia terima dari supporter Tottenham Hotspur, klub tempatnya bermain, sampai harus menghapus akun media sosial medsos tahun lalu. Brennan Johnson pun turut masuk buku rekor Tottenham Hotspur. Di Tottenham Hotspur saat ini, Brennan Johnson adalah seorang pahlawan. Padahal baru beberapa bulan lalu, di tahun 2024, sosoknya jadi sasaran cacian. Selepas laga derby London Utara tersebut, Brennan Johnson dianggap sebagai salah satu biang keladi kekalahan tim akibat performanya, salah satunya ketika membuang peluang di waktu skor masih 0-0. Saking parahnya caci maki yang tertuju kepada dirinya pada saat itu, Brennan Johnson sampai mengambil langkah untuk menghapus akun Instagramnya. Kini tidak lagi begitu. Bisa dibilang dalam hitungan bulan Brennan Johnson sudah berhasil mengubah peruntungan, sempat di titik zero dan kini menjadi hero. Son Heung-min akhirnya memenangi trofi pertama dalam kariernya bersama Tottenham Hotspur. Bintang asal Korea Selatan itu kini meminta dipanggil sebagai legenda. Wajar bila namanya tercatat dalam sejarah Spurs. Cap sebagai legenda pun bukan hal yang berlebihan jika mengingat apa yang sudah ia berikan kepada klub asal London Utara tersebut, yakni 173 gol dan 101 assist dalam 454 penampilan. Katakan saja saya seorang legenda. Kenapa tidak? Hanya hari ini, ujar Son penuh semangat kepada TNT Sports usai laga. Selama 17 tahun tidak ada yang melakukannya, jadi hari ini katakanlah pemain-pemain hebat ini mungkin sudah menjadi legenda klub. Inilah yang selalu saya impikan. Hari ini adalah hari itu terjadi. Saya adalah pria paling bahagia di dunia. Cristiano Ronaldo boleh jadi sudah berkepala 4, namun usianya secara biologis jauh lebih muda, berdasarkan perhitungan saintifik. Menukil Marca, WHOOP mengukur data metrik fisiologis Cristiano Ronaldo seperti detak jantung, variabilitas detak jantung, dan masih banyak lagi. Penelitian itu akan memberi wawasan tentang beban kerja, pemulihan, dan pola tidur sang pemain, J. Perbandingan antara usia biologis dan kronologis Ronaldo menimbulkan hasil yang mengejutkan. Penelitian WHOOP menyimpulkan Ronaldo punya usia biologis 11 tahun lebih muda daripada usianya saat ini. Usia biologis merupakan ukuran seberapa baik atau buruk fungsi tubuh dibandingkan usia kronologis. Artinya, kondisi kesehatan tubuh Ronaldo saat ini tak ubahnya pemain berusia 29 tahun. Pelatih Atalanta Gianpiero Gasperini menyarankan tim-tim Italia meniru Barcelona dalam mengembangkan pemain muda. El Barça berfokus pada teknik ketimbang fisik dalam pembinaan pemain muda. Pelatih Atalanta, Gianpiero Gasperini, punya visi yang sejalan dengan petinggi klub soal pembinaan usia muda. Ia mengungkap bahwa Atalanta ingin mengembangkan bakat-bakat muda tak sekadar memburu trofi. Gasperini menyarankan tim-tim Italia harusnya meniru Barcelona. El Barça fokus mengembangkan teknik para pemainnya. Meski para pemain tersebut tak punya fisik yang terbilang menonjol, hasilnya beberapa jebolan La Masia punya teknik spesial meski tak cukup tinggi secara postur seperti Lionel Messi, Andres Iniesta, dan yang terbaru Lamine Yamal. Menurut media China, Sohu, 3 poin saja belum juga bagus. China setidaknya harus menang besar karena saat ini kalah selisih gol dengan Indonesia. China punya selisih gol paling buruk di grup C, yakni -13 dan Indonesia -6. Artinya, ada jarak 7 gol yang harus dipangkas China. Sohu merasa China setidaknya harus menang 3-0 di kandang Indonesia. Jika itu tercapai, China bisa menentukan nasibnya sendiri saat melawan Bahrain di laga terakhir. Simone Inzaghi menjadi sorotan setelah dikabarkan mendapatkan tawaran menarik dari klub Arab Saudi, Al Hilal. Namun, pelatih Inter Milan itu lebih memilih fokus pada masa depannya bersama klub asal Italia tersebut. Menurut La Gazzetta dello Sport, klub asal Arab Saudi, Al Hilal, berusaha keras mendapatkan tanda tangan Simone Inzaghi. Presiden Al Hilal, Saad bin Navel, bahkan sangat yakin bisa meyakinkan pelatih berusia 49 tahun itu. Nilai gaji yang ditawarkan mencapai 20 juta euro per tahun, sekitar 354 miliar rupiah. Tawaran tersebut merupakan salah satu yang tertinggi di dunia pelatih sepak bola saat ini. Rencana pertemuan sudah dijadwalkan antara perwakilan Inzaghi dan manajemen Al Hilal. Diskusi ini bertujuan membahas kemungkinan pelatih itu hijrah ke Liga Arab Saudi. Harapan Manchester City untuk memboyong Theo Hernandez mendapat pukulan serius setelah sang pemain disebut lebih memilih bertahan di Italia, sementara harga 2 target pemain AC Milan, termasuk Tijani Reijnders, melonjak tajam.
Yang pasti, Milan telah menaikkan harga untuk kedua pemain tersebut. Saat ini, total biaya untuk mendapatkan Hernandez dan Reijnders diperkirakan mencapai 101 juta pound, 2 triliun rupiah lebih, atau naik 16,8 juta pound, 320 miliar rupiah dibanding beberapa pekan lalu. Milan disebut bersedia bernegosiasi karena mereka membutuhkan dana segar untuk membangun skuad. Meski begitu, mereka tetap menginginkan setidaknya 25 juta pound, 500 miliar rupiah untuk Theo Hernandez dan sekitar 75,8 juta pound, 1,5 triliun rupiah untuk Reijnders. Unai Emery dikabarkan sangat menginginkan Ferran Torres bergabung ke Aston Villa musim panas ini, meskipun sang pemain tampil gemilang bersama Barcelona sepanjang musim 2024/25. Emery dikenal sebagai pengagum lama pemain internasional Spanyol tersebut dan percaya bahwa gaya bermain Torres sangat cocok dengan sistem Villa. Torres sendiri direkrut Barcelona dari Manchester City dengan harga 46 juta pound, 920 miliar rupiah pada tahun 2021. Belum ada pengumuman resmi bahwa Trent Alexander-Arnold bergabung Real Madrid. Namun, Dani Carvajal tampak memastikan transfer Alexander-Arnold ke Madrid. Dani Carvajal menyebut Alexander-Arnold sebagai rekan setimnya di Real Madrid. Pemain senior Spanyol itu mengaku tak khawatir dengan persaingan di pos bek kanan setelah kedatangan Alexander-Arnold. Dani Carvajal akan berusia 34 tahun ketika kontraknya di Madrid habis pada musim panas 2026. Carvajal sadar kariernya segera berakhir. Klub Maroko, Wydad AC, dikabarkan sedang mengincar bintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo. Menurut laporan Marca, Wydad AC tengah mempersiapkan tawaran untuk Ronaldo dan berharap partisipasi mereka di Piala Dunia antar klub akan membantu meyakinkan sang penyerang untuk pindah ke Afrika. Di Piala Dunia antar klub, Wydad akan menghadapi Manchester City, Al Ain, dan Juventus di grup mereka. Raksasa Liga Inggris Liverpool mendapat kabar baik dalam perburuan Rodrigo. Kabarnya raksasa La Liga Real Madrid sudah menetapkan harga jual untuk wingernya tersebut. Banyak pemain sudah dikaitkan dengan Liverpool. Salah satunya adalah winger milik Real Madrid, Rodrigo. Kini ada kabar bagus, tapi ngeri-ngeri sedap. Kabarnya Real Madrid sudah siap melepas Rodrigo. Bahkan mereka sudah menetapkan harga jual untuk pemain Brasil tersebut. Menurut laporan Football Insider, Madrid mematok harga 100 juta pounds atau sekitar 2,1 triliun. Akan tetapi El Real dikabarkan bersedia menurunkan harganya menjadi sekitar 70 juta pounds saja. Chelsea dan grup pemiliknya, Blue Echo, dikabarkan tengah bergerak cepat untuk merekrut salah satu remaja paling berbakat di sepak bola Inggris, Lennon Miller, yang saat ini membela Motherwell. Grup Blue Echo selaku pemilik Chelsea sedang mengupayakan transfer Lennon Miller ke Strasbourg, klub Prancis yang juga dimiliki Blue Echo. Meski Chelsea sendiri tertarik langsung, mereka melihat Strasbourg sebagai jalan masuk ideal untuk membina talenta muda sebelum membawanya ke Premier League. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Blue Echo untuk memperluas jaringan perekrutan pemain muda potensial ke klub-klub yang berada di bawah naungan mereka. Strasbourg sendiri sedang aktif menjelajah pasar Inggris, dan sebelumnya telah menyepakati transfer bek muda Burnley, CJ Egan Riley. Miller, yang disebut-sebut sebagai salah satu pemain remaja terbaik di Britania Raya, menjadi target utama selanjutnya. Ketertarikan Brighton dan Hove Albion terhadap bek muda Juventus, Alberto Costa, tampaknya semakin serius. Setelah sebelumnya hanya sekadar rumor, kini klub Premier League tersebut dikabarkan telah menghubungi langsung Juventus untuk menegosiasikan transfer pemain asal Portugal tersebut. Menurut laporan terbaru dari Gazzetta dello Sport, Brighton bukan satu-satunya klub yang tertarik. Nama-nama seperti Benfica dan Galatasaray juga disebut ikut bersaing memperebutkan tanda tangan Costa. Namun, The Eagles berada di posisi paling agresif, bahkan siap memberikan tawaran yang lebih tinggi dari harga pembelian Juventus pada Januari lalu. Juventus diketahui mendatangkan Alberto Costa pada bursa transfer Januari tahun 2025 dengan mahar 12,5 juta euro, dan meskipun sang pemain baru tampil beberapa kali, performanya sudah cukup menjanjikan di bawah asuhan pelatih Igor Tudor. Brighton dikabarkan siap menyodorkan tawaran di atas 12,5 juta euro, sekaligus menjanjikan Juventus keuntungan instan dari transfer ini. Langkah ini cukup berani, apalagi Juventus kini sedang fokus membangun skuad kompetitif untuk musim depan di Liga Champions. Kevin De Bruyne meninggalkan Manchester City selepas musim 2024/2025. Napoli dan Juventus dikabarkan membidik gelandang asal Belgia itu. Menurut Fabrizio Romano selaku pakar transfer pemain, Napoli menjadi pihak yang terdepan untuk mendapatkan De Bruyne. Partenopei disebut siapa membuat kesepakatan kapan saja. Menurut Romano, legenda Manchester City itu juga telah menerima tawaran dari klub MLS, Chicago Fire. Namun, De Bruyne tampaknya belum tertarik mengingat pernyataannya masih mau bermain di sepak bola yang bagus.
Klub lain yang menunjukkan minat pada De Bruyne adalah Juventus. Menurut Matteo Moretto, Bianconeri telah menghubungi agen sang pemain untuk menanyakan situasi transfernya.